Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hai, selamat pagi sahabat-sahabat Kristus. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Mas Agis, halo. dan Mas Suci dalam sekolah minggu PKI Perang. Sahabat-sahabat Kristus, adik-adik semua, mari kita memulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Mari kita menari, mari kita menyanyi, mari kita melompat bersama-sama. Ayo adik-adik silakan bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai sahabat Kristus, mari berbaris. Satu, dua, tiga, empat. Hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai sahabat Kristus, mari bernyanyi. La 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 la. Adik-adik siap-siap ya. Langsung aja kita untuk melompat dan menari dan tertawa. Hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai sahabat Kristus, mari menari. Teng 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 teng. Hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai sahabat Kristus, mari melompat. Hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai sahabat Kristus, mari tertawa. Mari bernyanyi. La 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 la. Duduk yang manis, kita berdoa. Ayo adik-adik, langsung saja kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, mari kita bersatu hati. Ikutin lause ya, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap kami supaya kami bisa sungguh-sungguh bernyanyi buat Tuhan, memuji nama Tuhan. Tolong setiap kami untuk bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah berbaris, kita sudah apa Masa? Sudah menari. Menari, Melompat. sudah melompat, sudah tertawa juga ya Rasul. Wah, pasti adik-adik lebih senang kan? Nah, sekarang kita mau ajak juga Rasul untuk boleh bersuka cita lagi, karena kita sebagai sahabat Kristus kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau lebih dekat kepada Tuhan, kita juga mau mengasihinya lebih sungguh dan mengikut Tuhan lebih dekat. Rasul, kita mainkan musiknya. Hari ini hari yang bahagia, kita berkumpul lagi bersama-sama untuk memuji dan menyembah nama Tuhan dan belajar firman
Langsung mau ajak adik-adik untuk diam sejenak. Kita siapkan hati kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajar kita bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Seperti Rut yang diberikan oleh Tuhan berkat melalui Bapak Boas. Yuk kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan ini dan kita masukkan firman Tuhan dalam hati kita. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong Halo adik-adik semua, apa kabar kalian? Happy ya? Senang ya hari Minggu bisa ke gereja, bisa memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk apa? Mendengarkan cerita. Mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelumnya Losa mau mengajak semuanya siap-siapkan hati. Kita mau berdoa. Nyanyi dulu gini apa? Oke. Kling klang, ini jari kelingking. Manis, manis, ini jari manis. Teng tong, ini jari telunjuk. Tutut, jari telunjuk. Bibu, ini ibu jari. Semuanya jari tanganku. Oh senangnya, hatiku senangnya. Jari-jariku dapat berdoa. Imanmu tidak sama. Tuhan Yesus amin. Amin. Terima kasih buat teman kita yang sudah membantu Lause berdoa pembukaan. Wah, pasti adik-adik semuanya bertanya, gambar apa ini? Ada gambar apa? Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Cinderella. Cinderella ya, emang langsung tahu ya. Nah iya, minggu ini cerita kita bukan tentang Cinderella. Minggu ini cerita kita tentang Ruth menikah dengan Boas. Tapi sebelumnya Losa mau ceritain dulu nih tentang cerita Cinderella. Ada yang tahu ceritanya? Emma tahu ceritanya. Ada yang punya bajunya loh. Chelsea punya bajunya. Oh ya, ada juga yang punya sepatunya ya. Emma punya baju. Emma punya bajunya juga. Pasti yang cewek-cewek ini tahu cerita tentang Cinderella. Siapa sih yang nggak tahu cerita tentang Cinderella? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, nih Cinderella adalah anak yatim piatu. Yatim piatu itu nggak punya papi, nggak punya mami. Dia hidup bersama dengan ibu tiri dan saudari tirinya. Setiap hari dia bekerja dengan keras
Dari pagi hari dia memasak, mencuci, membersihkan rumah, membereskan mainan-mainan, memasak untuk saudari-saudari dan ibunya. Udah gitu dia masih dimarah-marahin setiap hari. Kayak mama. Cinderella, kamu kerjanya lambat sekali. Lagi. Cinderella, mana baju baruku? Kayak gitu. Aduh, kasihan banget ya Cinderella ya. Tapi saat itu ada pesta dansa istana. Semua gadis diundang. Wah, Cinderella pun mau ikut waktu itu ke pesta dansa. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ibu tirinya marah-marah nggak bisa bilang boleh. Nah, ibu tirinya melarang dia. Malah bajunya Cinderella ditarik-tarik sama saudara-saudaranya sehingga jadi bolong-bolong kayak gitu. Tapi kemudian ada ibu peri yang menolong Cinderella. Dia mengubah baju Cinderella menjadi Cantik. princess cantik. Dia memberikan kereta kuda dan apa lagi? Dia memberikan sepatu kaca. Satu lagi yang cantik. Kudanya. Kudanya juga cantik. Nah, jadinya dia, wah, jadi princess yang cantik banget. Dan dia pun siap ke pesta dansa. Di pesta dansa dia bertemu dengan pangeran. Nah, pangeran inilah yang akhirnya menjadikan Cinderella istrinya, menyelamatkan Cinderella dari ibu tiri dan saudari tirinya. Cerita Alkitab kita pada hari ini sedikit mirip dengan cerita tentang Cinderella. Ada Cinderella di dalam Alkitab. Kalian tahu nggak siapa itu? Nggak tahu? Tahu. Siapa? Ruth. Loh, kok tahu? Kan tahu. Iya, minggu lalu kita sudah dengar cerita tentang Ruth nih. Ini adalah Ruth namanya ya. Ruth ini adalah perempuan yang berasal dari Moab. Ada yang bisa bilang? Moab. Moab. Dia bukan orang Israel. Dia adalah perempuan Moab. Dia menikah dengan orang Israel. Tapi sayangnya beberapa tahun kemudian suaminya meninggal dunia. Ruth pun sedih. Tapi bukannya dia kembali kepada bangsa Moab, bukannya dia kembali ke keluarganya, dia malah memilih untuk tinggal bersama siapa? Bersama siapa? Bersama mama mertuanya yang namanya Naomi. Naomi bilang sama dia, Ruth, kamu kembalilah kepada bangsamu, kembalilah pada keluargamu. Aku nggak punya apa-apa lagi, aku nggak punya anak laki-laki lagi. Tapi apa kata Ruth? Dia bilang, Ibu, aku akan ikut kamu kemanapun kamu pergi. Di mana kamu tidur, aku akan ikut tidur di situ. Bangsamu adalah bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku. Wah, sejak saat itu, Ruth pun bersama-sama dengan Naomi. Mereka berdua pulang ke Israel, melakukan perjalanan jauh ke Israel untuk kembali ke Israel untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, karena saat itu Naomi sudah sangat miskin di sana, makanan sudah susah. Nah, waktu itu, zaman itu, sebagai perempuan sulit sekali kalau hidup tidak ada suami, tidak ada laki-laki yang menolong, karena perempuan susah cari pekerjaan. Makanan mereka pun tinggal sedikit. Tuh lihat, makanannya tinggal sedikit, tuh lihat. Tuh. Sedikit kali sampai kalau makan sampai minggu sudah habis. Iya, sampai kalau dimakan sudah mau habis, sangat sedikit. Nah, untuk bisa menambah makanan mereka, Ruth pergi ke sebuah ladang. Di ladang itu dia akan mengikuti pekerja-pekerja yang memetik gandum. Siapa yang pernah pergi lihat gandum? Lihat padi? Emang pernah lihat di TV. Pernah lihat di TV. Nah, waktu itu kita juga pernah lihat ya, waktu kita ada acara di gereja Zoom. Apa itu? Kita
kita pernah field trip kan? Nah, waktu itu sedang musim panen. Pekerja-pekerja sedang memanen gandum. Ruth mengikuti di belakangnya. Kalau ada yang satu yang jatuh, tuh, wah, dia senang sekali. Langsung dia ambil. Dia kumpulkan sedikit demi sedikit, sebutir demi sebutir dia kumpulkan. Ruth bekerja sangat keras dari pagi sampai malam. Tuh, sampai gelap. Dia bekerja keras. Gelapnya ada bulan tapi bulannya nggak kelihatan. Ada bulan tapi nggak kelihatan, betul. Iya, di situ dia mengumpulkan cukup padi untuk bisa dibawa pulang. Nah, yang pakai baju pink itu namanya adalah Boas. Boas. Siapa namanya? Boas. Boas. Boas itu adalah pemilik ladang itu. Dia masih saudara dengan Naomi. Dia melihat dari kejauhan. Wah, Ruth ini rajin ya. Anaknya rajin dan dia setia. Dia mau mengikuti Naomi. Walaupun dia sebenarnya bukan orang Israel. Dia mau datang ke Israel. Dia mau menjaga Naomi. Dan dia juga bekerja dengan sangat keras. Nah, Boas kemudian memerintahkan pekerja-pekerjanya untuk menjatuhkan lebih banyak lagi bulir-bulir padinya biar bisa diambil oleh Ruth, biar dia nggak cuma ambil satu-satu tapi dia bisa ambil lebih banyak lagi gitu. Nah, Ruth menceritakan hal ini kepada Naomi. Naomi senang sekali karena Boas ini adalah keluarga dia, masih relatif keluarganya yang bisa menyelamatkan keluarga Naomi, keluarga Elimelech. Nah, Naomi punya strategi, punya rencana. Dia menyuruh Ruth memakai baju yang cantik. Dia menyuruh Ruth mandi yang bersih, berdandan biar cantik. Dan Naomi bilang, Ruth, kamu pergilah ke tempat pengirikan gandum malam-malam. Tapi jangan sampai ketahuan orang ya. Di situ kamu nanti tidur di bawah kakinya Boas. Nah, Ruth pun melakukan seperti yang diperintahkan oleh Naomi. Ruth tidur di situ. Boas pun terkejut. Tadadada, wah siapa ini? Katanya. Sampai dia terkejut ya, matanya membelalak. Ah, siapa ini? Lidahnya sampai keluar kayak susu strawberry. Oh, kayak susu strawberry. Iya, wah siapa ini? Kata Boas. Lalu Ruth pun bilang, aku adalah hambamu. Dan hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan keluarga kami, kata Ruth. Nah, dari situ Boas tahu bahwa Ruth meminta Boas untuk menikahinya. Boas pun setuju, dia senang juga karena Ruth tadi adalah orang yang setia, orang yang rajin, baik juga. Maka mereka pun akhirnya menikah. Nah, setelah menikah, Ruth pun punya anak, sampai keturunannya itu adalah Raja Daud. Keturunannya akhirnya pun Tuhan Yesus. Jadi Ruth yang perempuan Moab itu bukan orang Israel, orang yang gak punya apa-apa, miskin. Dia ditolong oleh Boas. Dia dinikahi. Bahkan Tuhan membuat Ruth menjadi keturunan yang penting di dalam sejarah Alkitab. Keluarga Daud merupakan silsilah keluarga dari anaknya Ruth ini. Nah, jadi apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan pasti memberikan pertolongan pada waktunya, tepat pada waktunya. Seperti Ruth dan Naomi,
yang sudah habis makanannya, akhirnya Tuhan menolong mereka dengan menikahi Boas. Maka Rut dan Naomi dijaga oleh Boas, kebutuhannya semuanya dipenuhi oleh Boas. Itu karena Tuhan. Yang kedua, bahwa pertolongan Tuhan itu melampaui apa yang dipikirkan manusia. Rut yang hanya perempuan Moab, dia tidak punya apa-apa, akhirnya dia malah bisa menjadi ibu dari keturunan Raja Daud sampai dengan keturunan Tuhan Yesus. Ya. Dan yang ketiga, kita belajar untuk menghargai berkat Tuhan. Menghargai berkat Tuhan. Tadi kita lihat Rut kan, sampai 1 butir nasi dia ambil tuh. 1 butir gandum dia kumpulkan untuk bisa dibawa pulang, dibikin menjadi roti. Nah, kalian juga kalau makan harus habis ya. Siapa yang suka buang-buang nasi? Nggak ada. Gak ada. Siapa yang suka buang-buang makanan? Nggak mungkin lah. Gak mungkin lah. Nah, iya. Jadi kita harus bisa menghargai berkat Tuhan. Nah, adik-adik juga mungkin sudah tahu ya dari Mami Papi ya, kalau besok Desember ini dari Komisi Sekolah Minggu GKI Pekanbaru akan pergi ke panti asuhan. Panti asuhan itu adalah tempat anak-anak yang tidak punya Mami Papi. Kasihan nggak? Nah, buat adik-adik yang mau berbagi, masih ditunggu partisipasinya. Atau kalau adik-adik punya mainan nih, wah aku punya mainan banyak, aku punya baju-baju yang banyak. Emang aku mau bagiin sedikit mainan, emang rupanya banyak. Oh, Emma mau bagiin mainan juga. Good, Emma. Nah, yang lain yang mau bagiin mainannya, buku-bukunya, atau bajunya, boleh nanti hubungin ke Lause atau Lause Suci ya. Nanti bisa kita bantu bawa pas acara penyerahan kado Natal itu, sekalian kita bisa kasih ke mereka. Jadi, kita belajar bahwa Tuhan pasti menolong. Pertolongan Tuhan melampaui akal pikiran manusia, dan kita harus menghargai juga berkat Tuhan. Setuju? Setuju. Setuju. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 54 ayat 4. Apa? Ayat 4. Mazmur 54 ayat 4. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Tuhanlah yang menopang aku. Kita ulang sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 54 ayat 4. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Oke, hebat-hebat semuanya. Aktivitas hari ini, adik-adik sudah siap? Aktivitas? Emma juga sudah siap aktivitas? Iya. Hari ini kita akan membuat potret diri kita. Kita akan menggambar. Nah, adik-adik ambil kertas putih atau kertas kosong. Nah, kemudian adik-adik gambar nih. Gambar wajahnya masing-masing. Ada matanya. Matanya ada berapa? 2. Ada hidungnya. Hidungnya ada berapa? 1. Hidungnya ada di atas kepala? Enggak. Oh enggak, hidungnya dipasang yang benar ya. Ada hidungnya, ada matanya, ada mulutnya, dan pakai rambut juga boleh. Yang cewek-cewek mau pakai pita rambut juga boleh. Di situ nanti di atasnya ditulis ya, God loves You. loves, namanya ditulis. God loves Emma. God loves Lose Chandra. God loves Kenji. God loves Rafael. Semuanya ditulis ya, ditulis dan
Nanti kalau sudah jadi boleh difoto, kirim ke Lause. Oke? Oke. Oke. Untuk menutup cerita kita hari ini, kita mau menyanyikan sebuah lagu sama-sama. Jesus loves me, this I know. Karena Tuhan selalu mengasihi kita. Dia menolong kita, Dia sudah menolong Ruth, Dia juga yang akan menolong adik-adik semuanya. Yuk kita nyanyikan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. I am weak and He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kita mau satu dalam doa. Oke. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong jaga kami semua jaga kami semua supaya supaya semuanya nggak ada yang sakit. semuanya nggak ada yang sakit. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau berdoa sekarang. kami mau berdoa sekarang. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Amin. nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Emma. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mau juga bersyukur kepada Tuhan dengan cara memberi persembahan. Adik-adik pasti ingat caranya? Adik-adik boleh masukkan ke celengan atau juga bisa melalui amplop. Nanti amplopnya bisa dibawa ke gereja oleh papa mama. Atau yang paling gampang, boleh ditransfer ke rekening di sini ya. Minta bantuan papa mama. Adik-adik, seperti Ruth yang telah dipelihara oleh Tuhan melalui Bapak Boas, adik-adik juga pasti dipelihara oleh Tuhan. Maksud juga, coba kita lihat burung-burung di udara yang tidak menanam, tapi Tuhan juga memberi makan, apalagi kita anak-anaknya. Ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Burung Pipit sambil memberi persembahan kita kepada Tuhan. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Tetapi aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Tetapi aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Tetapi aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Tetapi aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Tetapi aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Tetapi aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Ayo adik-adik kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami ini. Tolonglah kami untuk tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan
mencukupi kebutuhan kamu. Seperti juga Tuhan memelihara burung-burung di udara. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Wah senang ya langsung ya, merayakan Natal kembali. Nah, dalam rangka perayaan Natal ini kita dari sekolah minggu mau berbagi kado Natal. Asik langsung, mau nggak terima kado langsung? Nah, tapi kado ini kita mau berikan kepada teman-teman kita yang mungkin kurang beruntung, yang tinggalnya di panti asuhan, tidak bersama papa mama mereka. Kasihan ya. Nah, bagaimana caranya kita mau mengasihi mereka? Dengan cara kita mau berbagi kado Natal untuk mereka. Kita juga mau merayakan Natal, meskipun masih online ya, via Zoom, yaitu hari Sabtu, tanggal 18 Desember jam 4 sore. Adik-adik yang tidur sore, cepet-cepet tidurnya, supaya jam 4 nanti sudah siap kita akan mengikuti perayaan Natal. Nah, perayaan kita kali ini kita akan mengusung tema My Heart for You. Wah, hatiku untukmu. Untuk siapa? Untuk teman-teman kita, untuk Tuhan juga. Nah, karena itu dalam acara drama musikal My Heart for You, jangan sampai ketinggalan ya. Adik-adik boleh ajak teman-teman sebanyak-banyaknya untuk ikut Zoom. Oke? Nah, itu pengumuman dari Lause. Sampai di sini kita